Belakangan ini media sosial diramaikan oleh sepenggal kisah mengenai sebuah jalur yang terletak di wilayah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Jalur itu dikenal dengan sebutan alas baluran yang terkenal angker. Tak butuh waktu lama kata kunci mengenai alas baluran tembus hingga 9,464 tweet di hari Minggu, 29/3. Kisah ini masuk dalam jajaran trending topik terhangat versi Twitter Indonesia dengan perolehan 27.900 retweet serta 86.800 likes. Cerita ini diunggah oleh Faris Sandani. Dia mengaku kisah tersebut merupakan pengalaman mistis yang dialami oleh orang tuanya selama menyusuri alas baluran. Alas memiliki makna yang berarti hutan. Faris Sandani menuturkan adanya dua versi cerita horor perjalanan mudik yang dialami oleh orang tuanya. Ia mengatakan keluarganya kerap kali melewati jalur itu pada tengah malam agar bisa segera tiba di Banyuwangi pada pagi hari. Ketika itu orang tuanya pergi mudik dengan menggunakan bus menuju Banyuwangi dari Pasuruan. Perjalanan itu menempuh kurang lebih 5 hingga 6 jam. Sekitar pukul 11 malam, walaupun ramai oleh penumpang masih terdapat beberapa bangku kosong di dalam bus itu. Setelah 3 jam perjalanan dan waktu menunjukkan pukul 2 pagi semua penumpang tertidur. Faris Sandani mengatakan sayup-sayup ibunya mendengar suara kenek yang sedang mengobrol dengan supir bus. Mereka terdengar saling mengingatkan satu sama lain bahwa sebentar lagi akan melewati jalur alas baluran. Bus itu akhirnya memasuki jalur yang minim penerangan. Sepanjang jalan hanya bisa terlihat hutan gelap. Berdasarkan penuturan akun tersebut, setelah 30 menit bus itu menyusuri jalan di tengah hutan, tiba-tiba terdengar suraliri dari dalam bus. Suara tersebut berasal dari baris ketiga paling depan, terdengar seperti suara anak kecil yang berulang. Suara pelan itu membuat seisi penumpang bus terjaga dari tidurnya. Supir dan seluruh penumpang bingung sebab anak tersebut minta diturunkan di tengah hutan. Tak sedikit penumpang yang kemudian beristighfar ketika anak tersebut mengatakan rumahnya berada di hutan ini. Akhirnya bus itu berhenti di pinggir jalan. Sekelilingnya nampak pohon menjulang tinggi. Para penumpang pun dibuat penasaran. Mereka sontak berdiri untuk melihat sosok anak kecil itu. Kenek bus mengizinkan anak kecil tersebut untuk turun dari bus dan segera menutup pintu. Salah seorang penumpang meminta sang supir untuk berhenti sejenak karena ia masih penasaran dengan sosok anak kecil itu. Tak butuh waktu lama penumpang dibuat kaget sebab anak tersebut tiba-tiba menghilang. Faris Sandani bercerita bahwa ibunya mengatakan anak itu hanya berjalan biasa, yang membuatnya heran kala itu pukul 4 pagi mengapa ada seorang anak sendirian meminta untuk turun di tengah hutan. Dalam cerita kedua Faris Sandani menuturkan bahwa saat perjalanan orang tuanya menuju Banyuwangi, terdapat sejumlah hal mistis yang terjadi. Ketika bus tiba di pintu masuk alas baluran, mereka ditemani oleh gelapnya hutan serta dinginnya malam. Faris Sandani mengatakan saat perjalanan di alas baluran ibunya sempat merasa bingung sebab bus tiba-tiba melaju sangat pelan padahal kondisi jalan kala itu sepi. Para penumpang pun dibuat penasaran. Akhirnya mereka menghampiri supir bus dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Supir bus mengaku tidak berani mendahului kendaraan di depannya sebab menurut sang supir terdapat seorang yang mengemudikan sepeda ontel, dan ia tak sendirian. Berdasarkan penuturan supir bus, orang di sepeda ontel itu sedang membawa memedi atau sesuatu yang menyeramkan. Faris Sandani mengatakan bahwa ibunya melihat sesosok makhluk halus sedang dibonceng oleh sepeda ontel itu. Hal tersebut membuat seluruh penumpang langsung memanjatkan doa. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan yang begitu pelan, akhirnya bus tersebut dapat keluar dari jalur alas baluran.